main ke sana. Kalau ke Jakarta jangan main ke mana ya? Kalau ke Jakarta mainnya kemana? Kalau ke Jakarta itu main ke Perpusnas atau ke Arsip Nasional. Dapat apa sih? Perpusnas itu 13 tingkat. Saben tingkat ono golongan buku nih, surat-surat. Tingkat Istiqlal. Nah, nanti bisa Jumatan di situ, nyebrang itu Perpusnas. Main ke Perpusnas, nanti dapat buku gratis. Buku-buku tentang buku kuno. Nah, ada gitu tadi. Terus setelah itu main ke Arsip Nasional. Di Arsip Nasional ada diorama perjuangan sejarah bangsa ini sampai ke era reformasi. Kalau pusat dokumentasi Habib Yasin itu juga ada arsipan ya? Iya, itu saya pernah masuk. Itu sekarang ya memang tempatnya di tim. Di tim itu ada dinas perpustakaan dan kearsipan ya. Ada dinas perpustakaan dan kearsipan di tim itu. Nah, di baliknya itu ada gedung miliknya Pak Biasi, sudah dihibahkan oleh itu, jadi pengelolanya dinas kearsipan dan perpustakaan. Nanti ada pusat dokumentasi sastra Habib Yasin. Di situ itu ada tulisan tangan, ada surat menyurat antara semua pelaku sastra di Indonesia. Terus ada bukunya Pak Habib Yasin, Quran yang berhentinya itu kayak puisi ya. Ada di situ. Terus ada karya-karya keramiknya Motin Jobuse. Terus surat-suratnya Khairul Anwar ke Habib Yasin itu yang Sultan sana. Tapi kalau ke sana nggak seperti perpus, harus izinnya penelitian. Kalau hanya ke sana main lihat buku-buku boleh, tapi kalau mau yang lihat naskah-naskah itu harus izin penelitian di Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Jadi itu yang buku sastra, yang khusus sastra di sana lengkap, paling lengkap yang memang pusat dokumentasi sastra Habib Yasin. Kalau ke Jakarta mungkin studi tour ya, studi tour ke Jakarta, teman-teman Yai Taba bisa ke sana, ke tim pusat dokumentasi sastra pasti diladeni. Dulu Pak Endo Singgono itu, jadi waktu saya studi tour ke kampus itu kan ke Andri, waktu ke situ saya nyelintut ke PDS ya, pusat dokumentasi sastra. Saya masuk sama teman yang sastra Prancis kedua, terus saya nggak ditunjukkan karena saya pakai alma mater, dikirain mau penelitian sulit, no, ditunjukkan semuanya. Di Andri bisa melihat, mau lihat arsip Lamongan gitu bisa. Di Lamongan ini ada peristiwa besar yang sudah tercatat. Ya, ada di Belanda. Katanya ada di Belanda. Dokumennya ada di Belanda. Kalau di Andri sepertinya nggak ada. Sudah pernah ditelusuri oleh Pemda, yaitu tentang tenggelamnya kapal Van der Weyck. Tugunya kan sudah ada. Tugunya ada, itu bisa kamu foto. Tugunya ada, tugu peringatan untuk penolong-penolong korban kapal Van der Weyck. Sing nolong orang Belanda. Tahun berapa itu sebelum kemerdekaan? 1900 berapa itu? Terus terkenal karena ada dramanya tadi, drama radionya, ada kasetnya, ada novelnya ya. Ada novelnya. Nah, novelnya bercerita tentang kapal Van der Weyck itu. Filmnya juga sudah ada. Filmnya juga sudah ada. Saya sudah baca novelnya, dengar radionya, lihat filmnya. Tapi lebih enak kan drama radionya kayaknya. Iya. Saya lebih enak drama radionya karena bayangkan tokohnya Jainuddin kayak apa. Ya hayatinya ini. Kalau lihat filmnya kan enggak Herjunot kayak apa, enggak senang kan. Saya enggak bayangannya enggak gitu soalnya. Iya. Monumen kapal Van der Weyck, terus apalagi ya? Sunan Derajat. Sunan Derajat ini juga kan bukti sejarah masa lalu kan. Kita tahu ada Sunan Derajat karena ada catatan. Ada catatan. Catatan itu lama sekali malah sebelum ada era berarti belum era kolonialis. Iya, masih sudah masuk. Oh, belum kolonial.
baru bersinggungan, mampir-mampiran. Portugis Masih di Portugis. Malaka Iya, Portugisnya. Portugis masih di Malaka, hampir-hampiran. Nah itu kita tahu ada Sunan Derajat. Masjid Sedang Dhuwur itu juga arsip. Masjid Sedang Dhuwur itu jadi patokan sejarah Islam, arsitektur Islam dan Hindu. Masuk. Itu juga ada buktinya karena ada arsipnya, ada fotonya, terutama ada fotonya. Terus Lamongan dulu ada Erlangga dan sebagainya karena ada arsipnya, ada prasasti Pataan ya, pasti Pamotan, Pataan. ada Pataan juga, Candi Pataan. Itu bukti. Nah kalau nggak ada itu mungkin ya nggak tahu. Nah dulu prasastinya itu gempil-gempil, sekarang kan diamankan, ada juru peliharanya. Jadi dibayar oleh negara untuk jaga itu. Ini nggak mau dicolong, nggak dijopo, ditutup, kadang dasar coy mau tuwil, gomoli. Itu semuanya kita tahu bahwa Lamongan itu pernah ada Erlangga, pernah apa? Karena ada arsipnya mengatakan bahwa tahun 1022 ya. 1024 sama 23 kemarin Mas Priyo itu kan 2022 1000 tahun Garuda apa ya itu berikan prasasti, saya lupa prasasti apa itu semuanya arsip. Kalau prasasti itu arsip korporil, arsip sing iso didelok, iso dicekel, maksudnya bentuknya 3D. Itu arsip semua di Pantura, Derajat, Entrung ya kan, terus Pandrewik. Kalau Maulana Isa ada nggak kira-kira? Maulana Isa ada catatannya ada, tapi di balik kambang. Jadi itu yang perlu masih kita dalami. Sebenarnya ada naskah-naskah yang Arabik itu masih belum banyak diungkapkan. Yang banyak diungkapkan yang naskah-naskah Jawa, urus Jawa, tapi yang naskah-naskah itu masih Jawa. Dan teman kita Mas Huri itu sedang meneliti itu lihat ya. Iya, sedang peneliti balai bahasa, peneliti BIN, pegawai BIN. Sebenarnya sedang mengumpulkan itu, buku-buku tapi buku-buku. Nah, terus lagi agak ke sana tentang Sedayu. Oh iya, Sedayu kawasan Sedayu dulu. Sedayu dulu itu sebagai pelabuhan, dan itu buktinya hanya ada di Belanda, nggak ada di tempat kita, karena kebanyakan arsip kita itu diusung oleh Belanda. Tapi untungnya sekarang itu ada aturan ya, aturan dunia bahwa semua dokumen hasil kolonial itu harus dikembalikan ke negara jajahannya dulu. Contohnya kris Diponegoro ya, yang terbaru. Kris Diponegoro kan dikembalikan. Itu karena negosiasi tim pemerintah, tapi sebenarnya bukan hanya negosiasi, ya mungkin bisa dibantah. Mumpung ini langsung. Itu ada aturan. Yang mengeluarkan aturan itu salah satu tokohnya itu orang Indonesia, pakar arsip kolonial, namanya Pak Joko Utomo desain saya. Jadi dia pakar arsip Afrika, pakar arsip di Australia dan sebagainya tentang kolonial, dan itulah yang mengusulkan, makanya yang mengusulkan semua dokumen hasil jarahan oleh negara kolonial dikembalikan ke negara yang dulu dijajah. Yang terbaru patung kan Dedes ya, patung kan Dedes kan yang asli di Belanda dikembalikan. Nah itu dikembalikan itu dengan dasar itu. Jadi tak jaluk mana enggak seperti itu, karena ada undang-undangnya. PBB itu termasuk PBB yang di essay saya itu ada Memoir of the World ya, itu salah satunya itu. Jadi semua dokumen yang miliknya Indonesia di sana itu boleh diambil, tapi ya harus ada proses lagi.
Semua dokumen tentang Indonesia itu banyak di Belanda, di Leiden ya. Ada berapa Sebayu kapal itu ya? seperti apa dulu ya, adanya di Leiden. Kapal Van der Wijk seperti apa di Leiden. Ya cuman untuk kesana itu kan biaya. Misalnya penelitian nggak mungkin ke Jakarta, tidak. Karena saya tidak itu tadi bukan peneliti apa, tapi kalau mau cari datanya harus ke sana, ke Belanda. Salah satunya teman saya sekarang jadi pernah ke Jombang, ke Gus Dur, makamnya Gus Dur. Ada museumnya ya, museum Gus Dur ya. Ada museum baru sekarang di sana, museum Gus Dur. Baru gedungnya, bentuknya 5. Nah, kepalanya itu teman saya sekarang, orang Jakarta, tapi keturunan Jogja. Bapak Ucoy, Bapak Wicaksono. Ini kalau ke sana nggak bisa aja kalau sini-sini. Nggak boleh saya. Masuk. Jadi ada museum Gus Dur. Orangnya gitu. Besok kalau ada teman saya ke sana, bisa ya saya. Oh bisa. Nggak harus untuk Dulu penelitian. yang mimpin pemugaran Candi Bataan, dia di Trawulan, terus dipindah jadi ketua, jadi kepala di sana, di Jombang, museum Gus Dur. Jadi ada museum masuk situ, kalau ke situ lagi mungkin dulu belum ada ya waktu ke sana. Sekarang ada baru. Nah, jadi silakan ngomong saja teman saya. Keywordnya seperti itu. Oke. Iya. Kita akhiri dulu untuk sesi pertama ini ya Pak ya, sambil ngopi, kopinya juga sudah habis. Ini sudah adem. Sebelum melanjut ke sesi kedua, nanti kita akan membahas tentang bagaimana sih peranan masyarakat ya Pantura ini untuk agar apa yang perlu didokumentasikan, diarsipkan itu bisa. Jadi kan piye carane saya punya sesuatu yang harusnya diarsipkan, itu aturannya seperti apa untuk kalau di BPJB arkeologi itu kan ada syarat-syarat untuk ini dijadikan cagar budaya atau benda punya nilai sejarah untuk didaftarkan. Itu kemarin ada beberapa item yang harus dipenuhi dan itu online. Kita nanti akan mengupas tentang itu, bagaimana kita mengusulkan apa yang ada di masyarakat untuk kemudian diarsipkan secara bagus di pusat arsip daerah ataupun pusat arsip nasional. Sambil ngopi nanti kita lanjut dengan baca puisi dulu ya. Ini sudah hadir banyak petinggi-petinggi penyair yang hebat-hebat ini, ada Mas Sodik dan istrinya. Terima kasih, nanti bisa baca puisi sambil saya mau ngutip sama rokok dulu. Monggo siapa saja, termasuk Pak Ferry ataupun siapa yang ingin baca puisi. Ini temanya bincang santai ini khusus puisi kayaknya. Kalau kemarin genjreng-genjreng musik dan lagu, sekarang kayaknya masuknya di puisi ini. Monggo bagi siapa saja yang ingin membacakan puisi di sini, saya persilakan. Monggo, silakan. Kami persilahkan. Mbak, Sanggar Mahal, kamu kan ini. Ayo, Mbak. Apa kawan itu tadi? Monggo. Ayo, Cok. Ayo, dimana ini? Aku kan Bang. Ayo, dimulai. Monggo yang ingin baca puisi sambil nunggu sesi istirahat sebentar. Ya. Kopi Joko Cingkir. Ini juga Pak Zahid ini, jangan-jangan Pak Zahid ini baca puisinya bagus. Kita kenalnya beliau pelukis. Monggo. Mainan aja Pak. Kemarin itu dapat tawaran
karena mungkin butuh pemanasan ya, saya coba baca puisi saya yang kedua yang ada di antologi puisi ini sambil yang lain mempersiapkan diri untuk bisa menikmati acara ini dengan baca puisi. Gedung yang hilang, panggung kosong, tirai sobek berkibar menggigil. Angin dingin di musim penghujan menerobos lewat genting yang pecah. Lengkung panggung kusam dan mulai retak. Panggung jadi semati kuburan. Roh-roh dari tokoh-tokoh yang pernah dipanggungkan bergentayangan. Paus masih dengan kebingungannya. Juliet tak jadi menenggak racun dari botol kecil. Wan Barabah masih gigih menagih hutang. Sang Kuryang jatuh hati pada Dewi Sunda. Roro Jonggrang menyusun siasat agar 1000 candi yang hampir selesai batal dirampung. Roh-roh dari lakon cerita mondar-mandir mencari aktor. Roh Shakespeare, Anton Chekhov, Bejaran linglung, pucat pasi mencari-cari sutradara. Beberapa properti panggung berderit ditembus angin, berdebam, ambruk dimakan rayap. Kursi penonton berdebu. Sebagian pegas dalamnya muncul keluar, tikus asik beranak pinak di dalamnya. Lobi seperti kapal pecah, berserak sengkarut meja kursi, kertas-kertas, poster, pamflet, buklet, dan sebuah lukisan tergantung terbalik. Gedung diserbu lumut dan ilalang, tembok dingin sedingin penjara bawah tanah. Orang-orang kota berkata, dulu kota ini memiliki sebuah gedung pertunjukan yang besar dan megah, tetapi kemudian hilang, sirna begitu saja tak berbekas. Orang-orang kini berlatih drama di tempat parkir. Orang-orang berlatih ketoprak, ludruk di emperan pendopo kecamatan. Anak-anak pentas tari di gerai mall. Orang-orang membaca puisi di kamar, kemudian di live streaming. Orang-orang bilang, dulu kota ini punya gedung pertunjukan yang besar dan megah, kemudian hilang musnah begitu saja. Jumat 4 Oktober 2024. Kayaknya ini Pak Agus juga punya geguritan yang bisa dibaca, kemudian Mas Sodik ataupun Salmati. Monggo. Agus ngomong sik kon maca burit berangis. Ayo monggo Mbak Neno. Aku lak dhewe wis ngomong masalah sastra. Ya gimana lanjut lagi nih. Nanti dikasih sesi pertanyaan. Atau mungkin ada yang bertanya dulu. Oh iya, mungkin ada bertanya dulu. Gimana? Pertama tadi apa yang bisa dipaparkan oleh narasumber kita. Oke, monggo silakan. Mungkin ada yang mau bertanya apa unek-uneknya. Isa nanti itu lebih ketok langsung yo. Iya. Duduk saja. Oke, mungkin assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa diarahkan Mas Naim. Kamera ke yang bertanya. Isi langsung benggak rugi. Ini suara ini. Oke, Pak, gini saya sangat mengikuti
sekali ketika mendengarkan arsiparis karena belum pernah mendengarkan, oh ternyata ada jurusan arsiparis ya. Oh iya ada. Iya ada ternyata. Terus saya ini tadi baca-baca sedikit, itu ternyata bisa masuk di perpustakaan, museum, instansi pemerintah dan lain-lain. Iya. Nah, di jurusan arsiparis ini ternyata ada pembelajaran tentang penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan arsip. Nah, yang kita tahu ini sebelum masuk di manusia pesisir ya Pak, kan tadi dalam rekaman arsiparis gitu. Kita lihat bahwasanya teater itu sudah punya arsip sendiri, seperti itu tadi hasilnya. Nah, kalau kita bisa mengelola itu ada harga jualnya. Kayak tadi ada copyright dan lain sebagainya. Nah, gimana sih Pak kita bisa apa ya namanya meningkatkan value yang sudah kita branding biar punya harga jual gitu. Bahwasanya yang sudah kita ketahui, teater sendiri itu udah punya kayak akun sosmed dan lain sebagainya, udah membranding, udah publish juga, tapi ya tetap saja stagnan di situ, kalah dengan hal-hal yang lain yang punya harga jual. Nah, gimana sih Pak kita itu bisa membranding bahwasanya oh kita ini udah punya hasil karya gitu. Terus ada hasil yang didapatkan untuk arsiparisnya, Iya. arsipnya. Sudah. Terima kasih. Oh iya, terima kasih. Langsung. Kalau ada lagi disimpan pertanyaannya. Bagaimana membranding ya? Tapi sebelumnya, nah ini saya kan takut. Sebelumnya tadi kan saya ngomong ya, saya takut ngomong panjang lebar, tapi sampai baru. Ternyata kekhawatiran saya itu terbukti. Enggak, mahasiswa itu harusnya kritis ayo Mas, keluarkan. Ternyata baru kenal inspirasi Paris ya di sini ini ya. Sama ya gitu serius, ya. baru kenal Pak. Waduh, malangnya pekerjaan saya ya. Pekerjaan saya ini malang sekali, nggak ada orang yang tahu. Ya, di lain pihak saya mengenalkan arsiparis supaya dikenal. Jadi ada namanya profesi arsiparis. Jadi kalau istilah kerennya itu archivis. ARCHISVIST ya, archivis. Itu archivis itu istilah Belanda. Jadi arsiparis. Jadi ngambilnya dari situ. Sekarang sudah masuk ke bahasa Inggris juga archivis. Jadi banyak sekali komunitasnya. Society American Archivis itu banyak jurnal-jurnalnya tentang sejarah, banyak sekali. Saya banyak dapat buku dari gratis-gratis gitu, yang PDF gitu. Jadi arsip dalam kaitannya dengan filsafat, arsip menurut Derrida, Pablo Derrida ngerti kan? Pablo Derrida ngerti ya? Dengar ya, filsafat. Itu loh bahas arsip juga. Arsip sebagai memori, arsip sebagai teks, arsip sebagai statistik. Karena saya bukan sarjana, gak mudeng aku. Arsip sebagai teks, arsip sebagai apa, banyak sekali. Di arsiparis itu ada jurusannya. Kalau mau kuliah tadi saya sebutkan ya di UGM, di UNER, juga ada di UNPAD, di UNDIP sama di UI. Terus kaitannya dengan pengelolaan arsip elektronik ya. Memang ada mata kuliahnya arsip elektronik, dulu nggak ada dulu. Karena sekarang kan teknologi informasi berkembang, maka ada pengelolaannya arsip elektronik. Jadi di kearsipan itu ada cara mengamankan dokumen elektronik. Itu yang sekarang, yang anak sekarang, kuliah sekarang. Saya tahu tapi saya nggak pernah dapat materi itu. Pengamanan dokumen elektronik. Jadi sebenarnya di HP ini foto yang saya hapus itu bisa saya pulihkan. Balikan lagi. Saya kembalikan lagi. Kecuali HP-nya diinjek-injek diobong. Nah itu baru nggak bisa kembalikan. Sekedar rusak itu bisa. Semuanya itu bisa dikembalikan. Chat yang tahun berapa itu bisa dikembalikan semua oleh WA. Di bank datanya WA. Makanya orang
digital itu ya mudah, ya sebenarnya kita terkontrol. Kita ini nggak punya privasi lagi sebenarnya di WA. Di WA ini kita nggak punya privasi lagi sebenarnya, karena WA basis datanya, servernya WA, ya kan tahu chat sampean. Dia ngomong ini sudah dienkripsi, hanya Anda dan itu. Iya, tapi teknisinya WA kan bisa kan? Kamu chat apa, besok ada kasus apa dibuka, itu sebenarnya bisa. Makanya sering itu. Kalau elektroniknya seperti itu, sampai sedemikian itu. Jadi orang teter, ya di video lah. Selain ditulis, di video kalau buat adegan. Ya kan? Setting panggungnya juga direkam. Itu besok bisa didaftarkan. Kaitannya nanti, kose aja daftar ose. Ya itu anorgan ya. Cara membuat value-nya ini. Ya, tadi kan saya ngomong, masterpiece itu dihasilkan dari jutaan sampah. Saya nggak tahu karya saya yang bagus itu yang mana, itu saya nggak tahu. Ini penting dicatat. Ya kebetulan saya bergerak di dunia seni juga. Jelek-jelek begini saya sastrawan. Jelek-jelek begini saya sastrawan. Bukan sastrawan lokal, sastrawan nasional. Jadi bagaimana kita membranding itu semua? Maka saya harus menunjukkan di dunia seni, ini penting ya, saya tunjukkan dulu ya. Jangan pernah mengklaim diri saya luar biasa. Jangan pernah mengklaim diri sendiri ya kan. Aku ini sastrawan, tulisanku wis ngene ngetok. Jangan pernah mengklaim gitu. Saya juga orang saya ngomong, saya sastrawan, siapa sih percaya ya? Gak ada yang percaya. Tapi saya gini, saya nggak tahu saya ini sastrawan atau bukan, tapi saya punya karya di dunia sastra. Kalau nggak percaya ketik saja di Google, nama saya Agus Bukhari, pasti muncul. Yang paling atas tadi apa? Ketik saja nama saya Agus Bukhari atau Agus Nur Bukhari. Ketik saja pasti di atas kok ada kok muncul. Karena nama saya jarang yang sama, hanya ada dua di Jogja itu, orang desain apa? UNY, desain UNY. Sama Agus Nur saja yang terpenis itu. Kalau saya kan ada Bukharinya, Agus Nur nggak ada religinya, soalnya nggak ada Bukharinya ya. Jadi jangan pernah di dunia seni, jangan pernah mengklaim saya ini wow. Jangan pernah mengklaim diri sendiri ya. Di dunia seni itu dilarang gitu. Itu tidak etis itu. Wes kamu, orang mengatakan seseorang itu hebat, itu biar orang lain yang mengatakan. Gak dianggap hebat itu nggak apa-apa ya, nggak penting. Penghargaan dari orang lain nggak penting bagi saya. Benar. Saya itu dipuji nggak dadekno mulyane aku kan. Mbok puji lo nggak dadekno mulyane aku. Mbok elek-elekno ya nggak dadekno eleke aku. Wis no problem aja. Jadi jangan pernah. Nah, supaya bikin punya value ya harus diasah sih. Gaman itu cuma landep diapakno sih. Nek gaman anyar itu dari tempaan kan, dari pandai besi kan, tutui besi yang tua jelek, awas naim besi pir sing apik kan tiga gaman kan pir ya, pir L300 ya kan, welek ya tayang ini, bakar, ditempa, ditotok, dipukul-pukul, tempa lagi, pukul lagi. Setelah itu iso gilap ya. Baru punya value. Anda pernah nggak apa istilahnya? Kalau dalam bahasa mempush diri Anda sendiri sampai ke tahap yang saya tidak mampu. Pernah nggak seperti itu? Mbaknya atau teman-teman ya?
menembus batas kan.